Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gempar Fargozali dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Apa itu Kerajaan Singasari? Kerajaan Tumapel atau yang biasa lebih dikenal dengan Kerajaan Singasari merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan ini juga memiliki banyak peran dalam sejarah Nusantara dan meninggalkan warisan budaya yang kaya. Nama kerajaan. Nama resmi Kerajaan Singasari awalnya bernama Tumapel yang merupakan ibu kota dari kerajaan tersebut. Lalu, pada masa pemerintahan Raja Wisudarna pada tahun 1294, berganti nama menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota menjadi lebih terkenal daripada Kerajaan Tumapel, sehingga orang-orang pada zaman sekarang lebih kenal dengan nama Kerajaan Singasari daripada Kerajaan Tumapel. Ada beberapa catatan, seperti catatan Tiongkok. Salah satunya catatan Mingsu yang menyebutkan dua kerajaan di Jawa, Tumanpan dan Putling Taha, yang merupakan catatan dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa lokasi kerajaan ini diperkirakan tidak jauh dari Majapahit. Pendiri Kerajaan Singasari bernama Ken Arok. Ken Arok seorang tokoh yang penuh kontroversial dalam sejarah. Ia berhasil merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya dan mendirikan Kerajaan Singasari. Awalnya Ken Arok adalah anak dari Brahma dan Kendok. Dia bekerja sebagai pengembala kerbau di Lebak dan melarikan diri ke Kapudungan. Lalu Ken Arok mengabdi kepada Tunggul Ametung sebagai tukang kebun di Taman Buboji. Lalu dia membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Dedes. Lalu Ken Arok menyerang kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kartajaya dan dia mengalahkan Kertajiri dan mendirikan Kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Singasari. Silsilah dinasti Rajasa. Pertama ada Paraton. Paraton sendiri menceritakan tentang pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati. Lalu Anusapati dibunuh lagi oleh Tohjaya dan berakhir pada Wisnuwardana mengalahkan Tohjaya dan menjadi raja. Lalu ada Nagarak Retagama. Nagarak Retagama tidak menyebutkan Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya. Wisnuwardana dan Kartanegara adalah raja yang menerbitkan prasasti. Lalu ada Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singasari dan Majapahit. Keluarga ini didirikan oleh Ken Arok dan menjadi penguasa Singasari dan Majapahit. Lalu ada pemerintahan bersama. Paraton disebutkan pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Narasingamurti itu sendiri adalah cucu dari Ken Arok. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi. Pemerintahan bersama ini merupakan upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kadiri yang awalnya terpecah. Terdapat beberapa masa kejayaan, terutama pada masa Kartanegara. Pada masa pemerintahan Kartanegara, dia berhasil mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Lalu ada ekspedisi Melayu. Ekspedisi Melayu terjadi pada tahun 1275 dengan Kartanegara mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan. Lalu yang ketiga ada penaklukan Bali. Pada tahun 1284 Kartanegara menaklukkan Bali. Lalu ada yang terakhir ada penolakan Mongol. Pada tahun 1289, Kartanegara menolak permintaan Kaisar Kubilai Khan untuk mengakui kedaulatan dari Mongol. Selain penolakan Mongol, Kerajaan Singasari juga memiliki hubungan internasional dengan menjalin beberapa hubungan dengan kerajaan lain di Nusantara, bahkan sampai keluar Nusantara. Lalu ada keruntuhan Kerajaan Singasari.
Yang mendasari ini adalah konflik internal antara Kartanegara dengan Jaya Katuang atau Bupati Kediri yang memberontak dan membunuh Kartanegara. Lalu berdirinya Kerajaan Kediri didirikan oleh Jaya Katuang yang mendirikan kembali Kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha sebab runtuhnya Kerajaan Tumapel atau Singasari. Beberapa hubungan dengan Majapahit, terdapat Raden Wijaya yang merupakan cucu Narasingamurti, menantu Kartanegara. Lalu ada Arya Wiraraja sebagai penentang politik Kartanegara dan membantu Raden Wijaya. Lalu ada pasukan Mongol. Raden Wijaya lalu memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang yang merupakan Bupati Kediri. Lalu terdapat Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Tumapel. Lalu yang terakhir ada warisan budaya. Yang pertama terdapat Arca Prajna Paramita. Arca Prajna Paramita ditemukan dekat Candi Singosari dan dipercaya sebagai perwujudan dari Ken Dedes. Lalu yang kedua ada Candi Singasari. Dibangun sebagai tempat pemulihan Kartanegara, yaitu raja terakhir dari Singasari. Selain candi-candi dan relief, terdapat beberapa warisan seperti politik dan agama. Dari bidang politik, sistem pemerintahan, dan strategi politik, Singasari itu menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan setelahnya, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kediri. Lalu ada agama. Singasari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama di Nusantara. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.